Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifa Mutiara Azahwa dari kelas 11 MP1.2. Hari ini saya akan menjelaskan tentang OSI layer. OSI adalah model referensi yang digunakan untuk memahami bagaimana data ditransmisikan melalui jaringan komputer. Yang pertama ada application layer. Lapisan aplikasi ini adalah lapisan pertama dari model OSI. Lapisan ini juga berinteraksi langsung dengan pengguna aplikasi dan menyediakan antarmuka untuk aplikasi. Contoh protokol yang digunakan pada lapisan ini yaitu HTTP Hypertext Transfer Protocol, digunakan untuk mengirimkan data melalui web. Yang kedua ada FTP dan untuk mengirimkan file melalui jaringan. Application layer ini memanfaatkan protokol HTTP untuk meminta halaman web dari server. Kemudian DNS digunakan untuk mencari tahu alamat IP dari domain yang kita minta. Yang kedua ada presentation layer. Lapisan ini digunakan untuk mendefinisikan format data yang akan ditransmisikan antara aplikasi. Contoh protokol yang digunakan yaitu SSL atau TLS yang digunakan untuk menginskripsi data yang digunakan melalui jaringan. Lalu ada MIME atau Multipurpose Internet Mail Extension untuk mengirimkan data dalam format yang sesuai dengan aplikasi yang digunakan. Otomatis dikonversi menjadi PDF. Peran presentation layer melakukan translasi format data agar dokumen bisa dibaca atau ditampilkan dalam bentuk lain yang lebih universal. Yang ketiga, session layer. Lapisan sesi ini adalah lapisan ketiga dari model OSI. Lapisan ini mengelola koneksi antar aplikasi, memulai, memelihara, dan mengakhiri sesi. Contoh protokol yang digunakan ada Network Basic Input atau Output System untuk mengelola koneksi antar aplikasi pada jaringan lokal. Lalu ada SSH, Secure Shell, untuk mengekskripsi data yang dikirimkan melalui jaringan dan memungkinkan akses remote ke sistem. Yang keempat ada transport layer. Lapisan transport ini adalah lapisan keempat dari model OSI. Lapisan ini bertanggung jawab untuk mengirimkan data antara pengirim dan penerima, memecah data menjadi paket-paket. Contohnya itu TCP atau Transmission Control Protocol, digunakan untuk mengirimkan data dengan handal dan memastikan bahwa data yang diterima itu benar. Yang kedua ada UDP, User Datagram Protocol, digunakan untuk mengirimkan data tanpa memastikan bahwa data yang diterima itu dengan benar. Transport layer memastikan email yang kita kirim terpecah, terkirim, diperiksa, dan disusun ulang sampai dengan utuh ke penerima berkat kerja protokol TCP. Yang kelima ada network layer. Lapisan jaringan ini adalah lapisan kelima dari model OSI. Lapisan ini mengatur pengalaman host pengirim dan penerima secara unik pada jaringan IP. Contoh protokol yang digunakan pada lapisan ini adalah IP atau Internet Protocol. Digunakan untuk mengatur pengalaman host pengirim dan penerima secara unik pada jaringan. IP juga membantu mengidentifikasi perangkat jaringan dan mengirimkan data ke tujuan yang tepat. Saat kita mengirim pesan WhatsApp, kita harus menentukan alamat IP tujuan, lalu memilih rute terbaik lewat internet dan memecah data besar menjadi kecil agar mudah dikirim, lalu menentukan data sampai ke perangkat penerima. Yang keenam ada data link layer. Lapisan ini adalah lapisan 6 dari model OSI. Lapisan ini mengelola pengiriman data pada jalur komunikasi, mengelompokkan data dalam frame, dan melakukan error checking. Contoh protokol yang digunakan yaitu Ethernet, digunakan untuk mengirimkan data melalui jaringan lokal. Ethernet ini sangat umum digunakan pada jaringan lokal. Yang kedua ada Wi-Fi, digunakan untuk mengirimkan data melalui jaringan nirkabel. Wi-Fi juga memungkinkan untuk mengakses internet tanpa harus terhubung dengan kabel. Pada saat kita mencetak dokumen dari laptop ke printer yang terhubung ke jaringan Wi-Fi yang sama, yang pertama kita harus membungkus data print menjadi frame,
lalu menambahkan alamat MAC printer sebagai tujuan, lalu memastikan data tidak rusak selama pengiriman. Terakhir, mengatur giliran pengiriman jika banyak perangkat aktif di jaringan. Yang terakhir ada physical layer. Physical layer ini adalah lapisan ketujuh dari model OSI. Lapisan ini mendefinisikan perangkat keras untuk transmisi jaringan seperti niche atau repeater. Yang pertama itu niche digunakan untuk mengirimkan data melalui jaringan. Niche juga membantu menghubungkan perangkat ke jaringan. Yang kedua itu repeater. Repeater memperkuat sinyal data yang dikirimkan melalui jaringan. Yang ketiga ada hub untuk menghubungkan beberapa perangkat jaringan pada jaringan lokal. Hub juga membantu menghubungkan beberapa perangkat ke jaringan lokal. Saat kita menghubungkan laptop ke router dengan kabelan untuk mengakses internet, yang pertama mentransmisikan bit 0 dan 1 sebagai sinyal listrik melalui kabel, lalu menentukan spesifikasi fisik seperti tipe kabel, UTP, konektor, dan kecepatan. Yang ketiga, mengirimkan data secara fisik ke router tanpa memproses isi data. Itulah 7 layer OSI. Dengan memahami model OSI, kita dapat memahami bagaimana data ditransmisikan melalui jaringan komputer. Dan 7 layer OSI ini bekerja sama untuk menyediakan layanan komunikasi yang handal dan memastikan bahwa data dikirimkan dengan benar. Itulah penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.